Dan saat ini kita sudah kembali bergabung bersama reporter Metro TV, Bayu Prayudanto dari Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Bayu, ada informasi apa yang bisa Anda sampaikan pagi ini? Ya Leo, biasanya KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan atau menetapkan seorang tersangka dalam satu jeratan hukum atau kasus dugaan korupsi, KPK langsung melakukan aset tracing atau tracing dari harta yang dimiliki oleh penyelenggara ataupun pejabat negara yang diduga terlibat kasus korupsi. Terkait dengan penangkapan dari Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Rudi Rubiandini pada malam tadi, kami baru melakukan pengecekan terhadap aset yang dimiliki dari Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, di mana dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan oleh Rudi Rubiandini terakhir pada 11 Maret 2013, Rudi Rubiandini memiliki total harta 8 miliar rupiah dan 21.000 US dollar, dan harta tersebut terdiri dari harta bergerak dengan nilai 4,3 miliar rupiah serta harta tak bergerak dengan nilai 4,3 miliar rupiah, kemudian harta bergerak dengan nilai 453 juta. Dalam pengecekan kami tadi di komputer ACCH milik KPK, di situ juga disebutkan bahwa ada salah satu motor yang juga ikut disita oleh KPK, yakni motor BMW tahun 1955 yang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara di KPK tersebut sudah dilaporkan oleh Rudi Rubiandini tahun 2008. Namun terkait dengan ikut disitanya motor BMW milik Rudi Rubiandini tersebut, saat ini memang masih menunggu dari klarifikasi atau konfirmasi KPK terkait dengan apakah motor tersebut termasuk dalam bukti dari kasus dugaan suap yang dikenakan kepada Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Sebagai informasi, Leonard, memang beberapa bulan terakhir ini KPK memang terus berkonsentrasi untuk mengkaji modus-modus dugaan korupsi, utamanya yang terkait dengan sektor migas. Beberapa waktu lalu memang sempat KPK berkoordinasi dengan wakil Menteri, maksud kami dengan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Namun saat itu yang dijelaskan oleh KPK adalah terkait dengan pupuk dan migas, namun tidak secara detail. Biasanya memang dalam proses operasi tangkap tangan KPK sudah melakukan pengkajian sejak lama. Nah, KPK juga mencari celah-celah yang syarat ataupun yang menjadi sebab dari korupsi yang terjadi di sektor migas. Saat ini memang yang menjadi konsentrasi KPK selain sektor migas adalah sektor kehutanan, dan mengambil dari review sebelumnya di mana KPK juga sudah menjerat kasus impor daging sapi yang juga menjerat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Iskandar. KPK sebelum melakukan operasi tangkap tangan juga sudah melakukan pengkajian terhadap modus-modus kartel daging sapi. Dan terkait dengan pengembangan pemeriksaan dari Rudi Rubiandini, memang Rudi Rubiandini bersama 4 orang dari yang ditangkap tersebut saat ini masih berstatus terperiksa, dan untuk selanjutnya KPK akan menentukan status hukum dari Rudi Rubiandini 1 kali 24 jam apakah status hukum dari Rudi bersama keempat orang yang tertangkap tersebut akan dinaikkan status hukumnya. Untuk sementara demikian, Leo. Ya, Bayu, sedikit kita ingin tahu apakah memang KPK sudah mengumumkan kapan akan memberikan keterangan terkait status dari 3 orang terperiksa yang ditangkap tadi malam? Ya Leo, biasanya dalam penangkapan atau operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, penyidik KPK melakukan pemeriksaan ataupun meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang tertangkap tersebut selama 1 kali 24 jam. Namun terakhir saat kami konfirmasi kepada juru bicara KPK pagi tadi, rencananya KPK akan mengumumkan status hukum dari ketiga orang yang tertangkap tersebut untuk dinaikkan apakah statusnya masih tetap berstatus saksi ataupun sudah berubah menjadi status hukumnya naik menjadi tersangka. Leo. Baik, Bayu Prayudanto melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi. Ya pemirsa, kami masih dalam Breaking News Metro TV, masih bersama Marwan Batubara, Direktur Indonesia Resources Studies. Pak Marwan, kalau kita melihat modus-modus penyuapan, sebetulnya apakah memang apa kira-kira yang akan diraih atau berusaha dicapai oleh Kenel Oil kalau memang betul mereka melakukan penyuapan kepada Kepala SKK Migas? Apa keuntungan mereka kalau mereka menyuap seorang Kepala SKK Migas? Ya,
dengan ada kerjasama ya dengan SKK itu berarti kan jaminan bahwa nanti kalau ada transaksi itu mereka akan menguasai dan itu kan jumlahnya besar. Trader ini kan nanti akan menunjuk siapa yang akan mengeksekusi di lapangan. Oke. Ya, jadi komitmen dari bosnya sudah didapat, urusan ke bawah itu saya kira akan gampang dan itu jumlahnya besar. Sebetulnya bagaimana transparansi kontrak-kontrak migas ataupun penunjukan trader-trader ini? Apakah memang belum transparan? Kalau kita tahu kan itu dilakukan lewat proses tender, Bang. Semua orang bisa tahu, semua orang mengawasi. Bagaimana bisa masih bermain lagi? Ya, saya kira soal apa yang ditangani oleh SKK terkait dengan penjualan migas yang mereka kelola itu masih mewarisi apa yang dilakukan oleh BP Migas dan ini masalahnya ada di Undang-Undang Migas. Kenapa tidak langsung menunjuk misalnya perusahaan bangsa sendiri, tapi justru diberikan BP Migas dan sekarang dilanjutkan oleh SKK untuk menunjuk perusahaan mana yang akan menjual. Kenapa bukan dari BUMN kita sendiri? Saya kira itu satu poin yang sangat penting. Apakah memang ada kewajiban seperti itu? Ya, mestinya kan seperti itu. Kenapa kita harus ngasih orang lain, perusahaan lain yang menjual? Kita punya perusahaan sendiri. Iya kan? Itu masalah di undang-undang dan itu juga sebabnya kenapa MK memutuskan BP Migas ini bermasalah. Oke, kembali ke proses tender tadi. Apakah memang segelap itu proses tender ataupun proses penunjukan trader-trader sehingga kemudian masih bisa masuk celah-celah untuk melakukan penyuapan atau kolusi? Saya kira tadi sudah kita singgung soal bagaimana kondisi SKK di dalam. Ya kan? Kalau ketua itu begitu berkuasa, lalu di luar pengawasannya juga dari eksekutif, ya kan jadi ya sangat gelap lah saya kira. Akan banyak hal yang bisa. DPR, Komisi 7 Energi pun tidak bisa mengawasi proses tender seperti itu? Ya, kalau saya kira itu kan sangat operasional detail ya, tidak akan sampai ke sana itu pengawasan yang bisa dilakukan oleh DPR. Oke. Ya. Kita tahu juga pemerintah sudah berusaha meningkatkan transparansi dengan berbagai macam di berbagai lini kita mendengar ada e-procurement, menghindari bagaimana bertemunya pihak-pihak yang saling berkepentingan. Ya. Apakah ini juga belum ada dalam proses tender minyak di Indonesia saat ini? Saya kira itu tidak sampai ke sana ya. Masalah e-procurement itu masalah barang-barang yang sifatnya rutin lah itu. Tapi kalau yang ini terutama yang di bawah kendali SKK, saya kira tidak sampai menggunakan itu. Tidak transparan? Tidak. Saya kira ya. Karena tadi mereka yang melakukan sendiri. Pengawasan tidak ada. Pengawasannya dari menteri tadi, yang menteri, BKPM, lalu Kementerian Keuangan. Dan itu masuk kepada masalah level yang strategis kebijakan, saya kira tidak sampai yang seperti ini. Oke. Kalau katakan kemudian KPK melanjutkan penyidikannya dan membuktikan bahwa memang Kepala SKK Migas Rudi Rubian ini menerima suap, apa ini akibatnya bagi SKK Migas dulu sebelum kita bicara ke industri migas, Bang Marwan? Saya khawatir ini cuma gunung es ya. Seperti gunung es gitu, bahwa sebetulnya di pandangan masyarakat secara umum, terutama di kalangan teman-teman yang melakukan advokasi di sektor migas, masalah ini sebetulnya bisa dianggap sudah sangat umum begitu. Maksudnya? Bahwa banyak terjadi Pat gulipat itu sudah merupakan hal yang lumrah. Kalau kita misalnya melihat dari cost recovery yang jumlahnya itu terus meningkat setiap tahun. Lalu di sisi lain produksinya terus turun. Ini kan bisa menjadi tanda tanya. Kenapa kok cost recovery terus meningkat, lalu ini produksi turun? Tetap turun. Nah, kemudian yang juga penting adalah kenapa kita terus membiarkan cost recovery yang dikelola oleh SKK ini tidak dimasukkan ke keuangan negara. Tapi mereka kelola sendiri dalam bentuk retensi. Kalau begitu bubarkan saja SKK Migas lagi. Memang sudah harusnya dibubarkan. Nah, memang sudah bubar. Ini kan cuma akal-akalan dari pemerintah. Kenapa masih menciptakan ini? Kita akan bicarakan itu lebih jauh, tapi kita harus kembali ikuti jeda lagi, Bang Marwan dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa
Pemirsa, bagaimana rencana mudik Anda tahun ini? Sudahkah Anda melindungi diri secara maksimal? Yuk sama-sama kita simak persiapan mudik mereka. Giant membekali para pelanggan setianya dengan voucher Haryo Siaga dari MNC Live secara gratis. Alhamdulillah, kali ini saya datang mudik gratis bersama Giant dan MNC Live. Jangan lupa ya, utamakan selalu keselamatan dan pastikan Haryo Siaga bersama Anda. Ayo pakai M3 sekarang. Pakai Rp250, gratis SMS ke semua operator sesukamu. Selamat Idul Fitri 1434 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pakai terus Indosatnya ya.